Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan buat kita sampai hari ini. Tuhan izinkan kita sampai di tempat itu bersama-sama kita beribadah. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapak Gembala akan pimpin kita di dalam doa. Saya jemput Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama. Kami percaya pagi ini Engkau ada di sini. Kami percaya hari ini kami diberkati Tuhan. Kami percaya pagi ini ibadah kami, ibadah yang dihadiri oleh Tuhan. Roh Kudus akan memberikan semangat, pengertian-pengertian yang benar tentang bagaimana kami harus bersikap di dalam kami memuji, kami menyembah, dan kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat pagi ini, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami berdoa biarlah dari awal, pertengahan sampai akhirnya, Tuhan tolong, Tuhan Engkau sendiri yang bekerja, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pada saat pagi ini diberkati, dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Ada hal-hal besar yang kami nikmati dari setiap penampilan, baik itu musik dan lain sebagainya. Kami percaya Engkau ada bersama-sama kami, memimpin dan menuntun kami. Terima kasih, kami berdoa dan kami menyerahkan anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan tolong mereka, jaga, lindungi, sukacita yang luar biasa boleh mereka memiliki, sehingga dengan semangat yang baru mereka boleh datang bersama-sama, kami boleh menyembah dan memuji Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Pagi hari ini izinkan kami untuk bersyafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Kami berdoa buat seluruh pemimpin, baik dari Bapak Presiden sampai kepada RT RW, semua ditaruh, diberikan hikmat, sehingga mereka memimpin dapat menjalankan tugas mereka untuk membawa Indonesia lebih baik, lebih diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa buat Gereja Betel Indonesia, memberkati Pak Ruben Adi bersama dengan staf, Pak Sudi Dharma bersama dengan seluruh staf. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka dan memberikan hikmat bagi mereka. Kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami akan membuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami mau datang di hadapan-Mu dan membawa ucapan syukur kami sebab Tuhan Yesus baik. Kami mau bawa ucapan syukur kami buat tubuh dan darah-Mu yang Engkau curahkan bagi setiap kami, ya Bapa. Layakan kami Tuhan, kami mau masuk di hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Sebab Engkau Allah El Shaddai, yang membuat kami kuat, yang membuat kami tidak takut dan membuat kami tidak pernah khawatir. Sebab kami tahu keselamatan itu ada di dalam-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Yesus.
susah. Roh Kudus hiburku, tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai
lebih besar dari setiap apapun yang ada di dalam kami, Yesus. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita mau sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom.
dingin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita diberikan kuasa oleh tubuh dan darahnya. Oleh sebab itu kita mau puji dia, kita mau tinggikan dia. Sebab oleh darah anak domba kita diselamatkan. Haleluya. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Haleluya. Kaulah satu-satunya
samping kanan kirimu, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Haleluya. Ketika hidup kita tidak sama, Tuhan memberikan kita juga sukacita yang luar biasa, yang terus mengalir ketika kita tinggal dan diam di dalamnya. Haleluya. kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama dipenuhkan lagi. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab bukan dengan barang yang fana Engkau menebus setiap kami, dan bukan dengan jarak yang dekat, tapi sejauh timur dari barat Engkau melemparkan setiap dosa kami. Engkau menghapuskan setiap pelanggaran kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
jauh ke dalam tubir laut Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang
pengampunan-Mu membuat kami jadi berarti. Pengampunan-Mu yang membawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Pengampunan-Mu yang perkenankan kami untuk ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih kami sudah memberkati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Saatnya kami akan duduk untuk mendengarkan suara-Mu. Sampaikan isi hati-Mu pagi ini. Kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang tidak memiliki pengharapan, Allah sudah rancangkan pengharapan yang baru bagi kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengintervensi baik pikiran kami, pandangan kami, bahkan hal-hal lain, kami tolak dan kami patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau mengambil alih acara ini. Hikmat yang daripada-Mu Engkau berikan bagi kami, khususnya hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama dikasih kesempatan sama Tuhan untuk kita ada dalam ibadah raya minggu pertama. Dan saya percaya ada hal-hal yang akan Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa hidup, kita bisa bertahan sepanjang perjalanan kita mengiring Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama, pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi di salah satu tempat yang bernama Tiberias, Danau Tiberias. Dan tema firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini, ada apa di Danau Tiberias? Alkitab mencatat bahwa ayat 14 itu kali yang ketiga. Di Tiberias itu adalah kali yang ketiga di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada 7 orang murid, ya, yang mereka karena kecewa, karena harapan mereka tidak tersampaikan, maka Petrus sebagai komandannya berkata, aku akan pergi menangkap ikan. Yang lain-lain ngomongin loes panjenengan budal ya kulo yang derek. Hati-hati saudara. Pada saat kita mengucapkan sesuatu, maka dampaknya itu akan terjadi, dampak itu akan besar. Dan itu perlu kita perhitungkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi malam kemarin ya saya tertarik dengan angka 153. Ya, saya coba lihat di kamus bahasa Ibrani, saya minta tolong sama Mbah Google itu untuk tolong terjemahkan tentang kenapa kok Tuhan itu membuat mujizat hanya 153, bukan 150, 200 atau 300, pokoknya yang bukan 153. Banyak komentar dan antara teologia sendiri tidak ada satupun yang berani menjawab apa sih artinya. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan dan saya akan membawa saudara untuk kita melihat apa sih yang terjadi di Danau Tiberias. Yang pertama, ada 3 hal besar yang dicatat di dalam pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Di Danau Tiberias, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Saya ulangi.
Di Danau Tiberias itu, saudara, hal besar yang terjadi, Tuhan Yesus datang bertemu dengan murid-muridnya. Ini peristiwa setelah dia bangkit dari antara kematian. Kematian Tuhan Yesus itu membuat murid-muridnya kecewa, membuat murid-muridnya itu patah semangat, dan akhirnya apa yang pernah mereka ikrarkan kepada Tuhan itu semua sirna. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang kedua, yang terjadi di Danau Tiberias, Petrus dan teman-temannya kembali ke profesi mereka yang lama, yaitu nangkap ikan lagi, nelayan. Padahal waktu Tuhan ketemu dengan mereka, Tuhan berkata, Petrus berkata dia tinggalkan peralatannya semua dan dia ikut Tuhan. Bahkan Petrus adalah orang yang paling berani dari antara murid-muridnya, dan dia berkata, kalau Tuhan mati kepala ke atas, maka saya akan mati kepala ke bawah. Dan itu memang terjadi. Yang ketiga, ada 153 ekor ikan yang mereka dapat. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan coba membawa saudara untuk kita melihat ada misteri apa, ada rahasia apa di Danau Tiberias, sehingga Tuhan sendiri datang menyatakan diri kepada murid-muridnya. Coba kembali ditayangkan pasal 21 ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Cukup sampai di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya duduk belajar dan saya tanya sama Tuhan, apa yang mau saya sampaikan? Dan akhirnya Tuhan berkata, sampaikan hal ini, karena memang jemaat membutuhkan ini. Oke, kita lihat tadi saya sudah katakan kepada saudara ada 3 hal besar yang terjadi di Danau Tiberias. Kita akan masuk satu persatu. Saya akan jelaskan kepada saudara mengapa Tuhan Yesus datang ke Danau Tiberias. Yang pertama, ayat 9, Mbak Gila, coba lompat ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Makasih. Saya mendapatkan sebuah rema yang saya akan sampaikan kepada saudara, bahwa mengapa Tuhan Yesus harus datang bukan di tempat yang lain tetapi di Danau Tiberias. Yang pertama, saya mau jelaskan dulu kepada saudara. Latar belakang murid-muridnya, notabene mereka memang itu mayoritas nelayan. Dan kalau nelayan pasti ada berbicara tentang yang namanya laut. Kalau saudara baca pas ayat 15 dari Yohanes 21, Tuhan Yesus ketemu dengan Petrus di mana? Di pantai Galilea. Itu sebabnya dia katakan, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Yesus datang khusus ke pantai Tiberias untuk menyatakan kepada murid-muridnya, mengingatkan kepada Petrus dan teman-temannya bahwa apa yang kamu cari itu ada padaku. Saya ulangi. Jadi ada apa di Danau Tiberias? Ternyata Tuhan mencari murid-muridnya. Tuhan kangen dengan murid-muridnya. Itu sebabnya dia rela datang, tetapi itu bukan poin pentingnya. Poin pentingnya dia ingin sampaikan kepada murid-muridnya bahwa
Apa yang kalian cari itu ada padaku. Ayat 9 saya baca, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saya mau tanya sama saudara, ikan dan roti itu yang kasih siapa? Kok tiba-tiba Tuhan dapat? Kalau saudara baca ini, itu belum dikasih kepada Tuhan. 153 ekor itu belum. Kok Tuhan punya ikan? Itu yang pertama. Yang kedua, kok Tuhan tahu? Pada pagi hari ini sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus, saya mau mengingatkan kita peristiwa ini. Sering Tuhan datang dan Tuhan ingatkan kita. Halo, nakku, kamu kok begitu getolnya mencari sesuatu untuk dirimu, untuk jasmanimu, tetapi untuk kerajaan Allah kamu kok enggak pakai serius. Dengar baik-baik. Rema ini biarlah saudara tangkap dan kita sama-sama belajar. Tuhan berkata kepada Simon dan teman-temannya, sampean golek iwak toh? Bang sing dua iwak itu aku. Loh kalau kamu tahu itu aku yang punya, sampean kok ngoyoh, kok ya sampai tinggalkan Tuhan itu loh. Kamu rela tinggalkan sesuatu yang luar biasa, yang sudah kamu janjikan beberapa tahun yang lalu. Gara-gara cari ikan, gara-gara cari sesuatu yang jasmani, yang satu saat nanti itu akan ditinggalkan. Tetapi ada satu hal yang tidak kamu perhatikan, besok mati kemana? Puji Tuhan. Poin yang pertama ini mengajarkan kepada saya dan saudara. Hidup itu pilihan. Dan hidup itu harus diperjuangkan. Maksud saya hidup yang harus diperjuangkan itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sampai di mana level rohani kita, di dalam kita mengiring Tuhan. Sampai di mana level percaya kita sebagai pelayan Tuhan. Sampai di mana level percaya kita sebagai jemaat Tuhan. Yang sekian puluh tahun kita sudah percaya, kita ibadah, kita dengar firman, kita melayani. Tetapi ada titik-titik di mana kita merasa sesuatu yang membuat kita menjadi lemah. Tuhan perlu datang kembali untuk mengingatkan. Terus, Petrus, tidak usah ngoyo. Sampean golek gue, aku duwe. Saudara bisa tangkap ini? Bisa tangkap? Yohanes juga mengatakan, saudara kalau perhatikan Yohanes, itu salah satu penulis Alkitab dari jumlah 40 orang itu, khusus perjanjian baru ya, itu dia kadang-kadang dia memakai kata-kata simbolis. Contoh, pernikahan di Kana, Tuhan Yesus mensuruh menyiapkan ada berapa tempayan? Ada 6 tempayan, angka, kadang-kadang dia main angka. Dan ternyata angka-angka itu ada artinya, ada tujuannya, tujuan Tuhan. Supaya saya dan saudara tahu. Ya, itu sebabnya mari kita akan belajar bersama-sama pada saat pagi hari ini. Poin pertama kita, ada apa di Danau Tiberias? Di situ Tuhan datang untuk mengingatkan pada murid-muridnya bahwa apa yang kamu cari itu ada padaku. Percaya? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan aku akan memberikan itu kepadamu. Saudara, hidup kita itu seperti uap. Hidup kita itu seperti bunga rumput. Ya, saya bolak-balik dari mimbar, saya katakan kepada saudara, kerja harus, sekolah harus. Saya beberapa hari sudah mulai besuk, ya, ke beberapa jemaat, ada yang datang tapi tidak ada orangnya. Saya ketemu dengan salah satu keluarga dan ada beberapa anak muda kita dalam tahun-tahun ini, mereka akan teruskan studi mereka. Ya,
Mereka akan teruskan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi dan kita harus siap untuk kehilangan mereka untuk sementara. Amin. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, mari kita mulai berpikir, boleh silakan. Sekolah sepintar mungkin, kerja, ya saya sambung Pak Angga, itu duit kita butuh, tetapi duit itu bukan segalanya. Maksudnya apa? Kesimpulannya pada saat pagi hari ini Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara bahwa utamakan Tuhan. Karena dia bangkit, dia hidup, dia Elohim, Allah pencipta, Allah yang maha kuasa. Dan dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Pada saat pagi hari ini mari kita mau belajar bersama-sama. Mulai kita renungkan kembali. Ada ayat yang mengatakan dari mana kamu jatuh, kembali bangkit dari situ. Amin. Di mana kamu jatuh, kembali bangkit dari situ. Dan Tuhan, saya mau bilang sama saudara begini, saudara mau lakukan apa saja, saudara mau sembunyi di mana saja, kan pikirnya pelayan Petrus dan teman-temannya tuh, wes balik aja, kerja. Semalam-malaman mereka cari ikan, enggak dapat satu pun. Tetapi mujizat terjadi, Tuhan berkata, mari ini ada ikan dan ada roti. Pagi ini Tuhan bilang begini, bahwa hidup itu bukan hanya roti saja, tetapi dari setiap firman, Matius pasal 4 ayat 4, bahwa hidup kita bukan hanya roti, dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu hal pertama yang terjadi di Danau Tiberias. Yang kedua, Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-5. Kita turun. Kata Yesus kepada mereka, hai anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Hal yang kedua yang kita dapat, ada sebuah misteri, ada sebuah rahasia yang kita belajar pagi hari ini di Danau Tiberias. Tuhan ingin mengingatkan saya dan saudara, kalau kemampuan serta usaha kita manusia itu enggak ada artinya. Yang percaya katakan amin. Semakin kita berusaha dengan cara kita, dengan kemampuan kita. Mungkin pengalaman kita berbicara, tahun kemarin saya lakukan seperti ini. Dan tahun ini pun saya harus seperti itu. Saya mau katakan kepada saudara, no, tidak. Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kita. Saya mau tanya sama saudara, tadi saya jelaskan Petrus itu siapa? Halo? Petrus itu pekerjaannya apa? Nelayan, oke, terima kasih. Nah kalau begitu, dia tahu kan, itu pantai itu memang biasa mereka Galilea, ya terus di Tiberias itu memang tempat mereka. Wes biasa, gampang, tenang aja. Aku wes dua pengalaman. Pokoknya kalau air sedalam ini, nanti ikannya seperti apa? Kalau nanti angin dari arah timur, maka kita harus berlabuh di mana? Dia punya pengalaman kan? Loh memang itu pekerjaannya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ayat 5 dengan jelas, begitu mereka turun, ya, mereka menjawab sama Tuhan. Tuhan tanya sama mereka, adakah lauk padamu? Mereka berkata, tidak ada. Wow. Ada sesuatu yang perlu kita koreksi, saudara. Ada sesuatu yang perlu kita perbaiki di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita terlalu pelit dengan waktu sama Tuhan. Sembarang kita pelit. Karena kita berkata, ini usahaku. Mari saudara kita sudah mulai berpikir lagi. Hidup ini sampai kapan toh? Kemarin saya guyon sama salah satu anak. Dia katakan gini, Om umur panjenengan kira, saya bilang 59.
mau 60. Terus dia ngomong, ora percaya, sampean sek nom. Dalam hatiku aku sek ganteng aku. Alkitab mengatakan umur manusia itu 70, kalau kuat 80. Saudara boleh kerja? Boleh. Boleh sekolah? Boleh. Boleh usaha? Ya. Kalau saudara nanti turun, sekali-sekali tolong nengok kebun saya. Lihat kebunku penuh dengan kacang. Enek telo. Bandino macul. Gitu ya. Itu ada yang lewat gitu ngomong gini, Om, sampean gawe pupuk apa? Saya jawab, NPK. Yuh, telo karo kacang sampean kayak NPK. Sekilo piro? 20, waktu itu saya beli 6 kilo 120.000. Tabruk nang kono kabeh. Supaya ngomong gini, kok subur ya? Pak Wit aja meri lo ya. Aja meri. Pak Rocky melu-melu, gak gelem kalah karo aku. Saiki dipaculi, dikei kacang kabeh. Besok pas panen jemaat datang semua ya. Oke, punya Pak Rocky itu banyak dikei kacang kabeh. Saya waktu kapan itu saya lihat tak foto, tak kirim ke ayah. Ya, kacangmu wis tukul. Kok jawabnya gini, makasih Om. Oh, ya. Boleh kerja saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kita sudah naik satu level lagi. Apakah pekerjaan saya memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah kesibukan saya itu menghalangi jam-jam ibadah atau tidak? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Saya agak keras pada saat pagi hari ini biar saudara bangun sadar, Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya, usahamu itu lo gak ada apa-apanya. Makanya mari saudara kita mulai sadar bahwa apa yang ada pada kita itu anugerah. Tuhan percayakan kepada kita. Yang Tuhan minta kepada saya dan saudara, biarlah kita mulai sadar kembali. Kadang-kadang kecewa, kadang-kadang putus asa, kadang-kadang marah. Itu manusia. Tapi Tuhan bilang, ayo saya ingatkan kamu bangkit kembali. Amin. Ada amin. Di depan kita ada perjamuan kudus. Berbicara tentang bagaimana perhatian Tuhan pada kita. Berbicara tentang bagaimana Allah begitu mengasihi kita, Dia korbankan segala sesuatu. Allah rindu, tidak ada satupun dari kita yang binasa. Saat pagi hari ini mungkin saudara ada pada posisi itu. Dan Tuhan akan mengingatkan kita, jangan pakai kemampuan. Yeremia 17 ayat 5 bagilah. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Makasih. Dimulai dengan terkutuklah orang yang memakai kekuatannya, yang mengandalkan manusia. Jujur saya mau tanya sama saudara. Saudara kalau mau lakukan sesuatu berdoa enggak? Doa. Bangun pagi berdoa. Ya, sering baca Alkitab. Kalau budar enggak usah. Nanti hari ini kita 16-17 ya. Yosua 16-17. Ya, puji Tuhan. Yang belum baca saya lirik saja. Saya lihat daftarnya panjang itu. Wah, ini besok gue kemarin ada salah satu anak muda, dia apa ya, borong. Ada 8 kali 2, 16 pasal dalam satu orang dia borong. Saya pikir mau cokoran, apa ini, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ada usaha.
ada usaha, terus lakukan, terus kejar itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa terkutuk. Kadang-kadang kita nggak merasa bahwa kita itu pekerjaan kita itu justru kita dapat sesuatu itu malah buat kita jauh dari Tuhan. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara bisa kasih contoh nggak ya orang yang mengandalkan manusia? Seperti apa saja kan bedanya tipis banget ya. Antara mengandalkan Tuhan dengan mengandalkan manusia kan tipis banget. Itulah. Gampang saja saudara. Orang yang mengandalkan kekuatannya itu dia nggak 100% percaya sama Tuhan. Makanya dia berpikir bagaimana supaya saya dapat penghasilan yang lebih banyak. Bagaimana supaya saya dapat sesuatu yang saya inginkan. Itu nggak salah. Tapi salahnya itu pada saat kita tidak izinkan Tuhan turut bekerja. Hari Rabu kemarin saya sudah saksi sama saudara bahwa Tuhan itu ngerti kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan izinkan tanggal 25 saya sama Mas Stephen kami berangkat ke NTT. Rencana mulanya kami ingin naik kapal laut. Pertama murah, yang kedua saya sudah lama banget nggak naik kapal laut. Saya sudah coba cek harganya ya, dan saya tanggalnya sudah ada. Tapi ada salah satu anak muda yang telepon saya, Papa tidak boleh naik kapal laut, harus naik pesawat dan tiketnya sudah dibelikan. Kemarin telepon saya, tanggal 25 jam 5.50 ya pagi, ya kita akan, Tuhan izin kami berangkat. Saya mau katakan kepada saudara seperti ini, usaha itu boleh, tetapi jangan pakai cara manusia. Kalau saudara punya rencana, tanya sama Tuhan, Tuhan ini Tuhan kehendaki apa enggak? Kalau saya sekolah seperti ini kira-kira cocok enggak? Kalau saya bekerja di sini kira-kira cocok enggak Tuhan? Seringkali kita enggak tanya, jadi kita langsung aja fresh masuk, yang penting dapat pekerjaan. Hari ini saya mau bilang sama saudara, Tuhan mengingatkan kita, hati-hati. Di Danau Tiberias itu Tuhan bilang sama mereka, jangan andalkan kekuatanmu. Karena ayat 6 tadi hasilnya apa? Seperti padang yang tandus. Ketoke kita dapat banyak berkat. Tapi justru berkat itu membuat kita merasa tidak nyaman, kehilangan damai sejahtera, capek, dan lain sebagainya. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan saya siap. Tuhan ingatkan kembali kita dan kita mau kembali lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang berikut kita akan lihat, kita akan maju. Ayat yang ke-6 dan 11 bagilah. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 6 dan 11. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 11, lompat ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Katakan amin. Tadi saya sudah singgung, ayat 11. Seringkali berkat itu membuat terkoyak, membuat kita enggak jadi berkat. Justru berkat itu bahwa kita jauh dari Tuhan. Tapi aneh ayat 11. Ikan yang mereka tangkap itu 153 ekor banyaknya. Dan dijelaskan walaupun sebanyak itu, jala mereka tidak goyah. Ini poin-poin terakhir saya sebelum kita berdoa. Yang ketiga, mengingatkan kita atau Petrus, agar Petrus percaya serta terus taat pada perintah Tuhan
walaupun itu tidak masuk akal. Yang ketiga, di Danau Tiberias itu Tuhan mengingatkan Petrus. Yang pertama, percaya. Yang kedua, taat. Yang ketiga apa? Walaupun itu tidak masuk akal, itu tidak sesuai dengan rencana kita. Itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi dikatakan bahwa pada saat mereka tebarkan jala itu, mereka menangkap 153 ekor. Saya mau katakan begini pada saudara, siap-siap untuk terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Syaratnya yang pertama, pada saat mereka turun itu, kan Petrus sudah bilang, semalam-malaman kami nggak dapat apa-apa Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, tadi kamu buangnya kemana? Nggak gitu ya. Biasanya kalau jalan itu buangnya ke kiri. Yang kedua, Petrus masih ada di tengah danau apa sudah di pinggir? Di pinggir. Masuk akal enggak ya? Tadi di air yang dalam saja enggak dapat ikan, tapi pada saat dia ada di pantai, di tepi pantai Tuhan bilang begini, tebarkanlah jalamu ke sebelah. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang enggak masuk akal. Tapi pada saat kita percaya dan taat kepada Tuhan, maka kita melihat hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin itu akan mungkin bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini tujuan Tuhan datang untuk kembali mengingatkan Petrus, ayo percaya. Percaya karena apa yang kamu cari itu ada padaku. Aku yang berikan kepadamu, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Bapak Ibu, mari kita tangkap ini, poin yang ketiga, poin yang terakhir sebelum kita masuk perjamuan kudus. Tuhan minta ingatkan kita, ayo percaya lagi. Mungkin kita sudah mulai meragukan Tuhan. Setia pelayanan, tetapi nilainya enggak ada. Melayani, tapi karena roster. Saya mau bilang sama saudara, pada saat kita percaya ada hal-hal besar yang terjadi, yang kita alami di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membawa kita untuk melihat perkara-perkara yang besar itu. Pada saat kita percaya dan taat sama Tuhan. Yang tahu saudara dengan Tuhan. Tapi yang melihat orang lain itu buahnya. Amin. Saudara taat atau percaya tidak sama Tuhan, yang tahu saudara dengan Tuhan. Tetapi orang lain Tuhan akan melihat ada buahnya enggak. Sekian puluh tahun jadi orang percaya. Melayani Tuhan. Tapi enggak ada perkembangan sama sekali. Kemarin di Facebook, itu saya berteman, kebetulan orang Kristen. Dia tanya, bolehkah kita memberikan perpuluhan ke gereja, yang berhak menerima perpuluhan itu siapa? Salah satu, ada seorang hamba Tuhan yang menjawab, perpuluhan itu adalah wajib. Ada yang jawab, tidak wajib. Saya masuk ke dalam dan saya bilang bahwa perpuluhan itu adalah keputusan. Jelaskan di perjanjian lama juga Tuhan tulis, ya kan? Perjanjian baru juga ada Tuhan tulis. Akhirnya di bawah saya tulis begini, kasih atau tidak itu keputusan. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan kepada saudara, kalau saudara sadar bahwa itu semua datang dari Tuhan, maka tidak ada jemaat yang tidak bayar perpuluhan. Yang percaya katakan amin. Apalagi pelayan Tuhan. Kadang-kadang saya ngelus-ngelus dodo. Kok
berani-beraninya melayani Tuhan tapi enggak ngerjakan apa yang Tuhan perintahkan itu. Apa? Saudara takut? Yang punya Tuhan. Pada saat kita mulai belajar percaya dan taat, saudara jangan pikir Tuhan gak tahu. Mungkin saudara bisa menipu manusia. Dan seandainya saudara tidak lakukan itu pun, saya percaya Tuhan pasti pelihara kami. Amin. Tapi tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Kami ajarkan kepada saudara, sadar bahwa berkat itu titipan Tuhan. Pada saat kita percaya, semalaman saya capek. Berkatnya sakmene apa cukup kebutuhan. Pada saat kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bukan jasmani saja, tetapi Tuhan akan memakai pelayanan saudara. Tuhan akan memakai saudara untuk menjadi berkat di luar, bersaksi tentang Tuhan. Mulai berani ambil keputusan taat pada perintah Tuhan. Maka 153 ekor itu Tuhan kasih sebagai bonus untuk saya dan saudara. Mau terima bonus? Mau diberkati sama Tuhan? Percaya. Langkah pertama percaya. Roma 10 ayat 17 dia katakan apa? Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dengar, ambil keputusan, percaya bahwa pasti Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara. Saya sudah sampaikan ini kepada saudara, dan terserah itu keputusan saudara mau seperti apa. Pagi ini di Danau Tiberias kita ketemukan 3 hal. Tuhan mengingatkan kepada Simon dan teman-temannya, apa yang kamu cari itu aku punya. Pagi ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya butuhkan ada pada Tuhan. Itu sebabnya saya ambil keputusan untuk datang sama Tuhan. Kerja tapi saya bergantung sama Tuhan. Sekolah tapi saya mau bergantung sama Tuhan. Saya pernah bilang sama salah satu anak muda, kamu besok pasti diberkati Tuhan. Dan setiap ada tamu saya promosikan deh. Ngomong ke ayahnya bahwa seperti itu. Dan memang percaya pada saat kita sungguh-sungguh ambil keputusan, kita punya ketetapan hati, pasti Tuhan bela kita. Dengar peristiwa yang ada di Jogja, jilbab. Ya. Ada salah satu sekolah, dia wajibkan seluruh muridnya, siswanya pakai jilbab. Dan ada salah satu anak yang tertekan, akhirnya dilaporkan. Saya bilang kita berdoa buat anak itu, biar ada anak-anak lain yang seperti itu. Amin. Mereka punya pendirian, identitas itu identitas. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi dia memang sudah diajarkan bahwa dia tidak mau melanggar. Mari saudara kita mulai belajar pada saat pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kita, semua yang kita butuhkan ada sama Tuhan. Yang kedua, jangan pakai cara kita, karena kita akan gagal dan hancur-hancuran. Bukan diberkati tapi justru hancur-hancuran. Yang ketiga, Tuhan mau katakan kepada kita, pada saat kita percaya, maka mujizat itu terjadi. Pada saat kita taat, maka mujizat itu terjadi. Kita tutup mata dan kita akan berdoa. Kita angkat pujian yang dinaikkan oleh song leader tadi, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sementara saudara tutup mata, kita renungkan firman Tuhan pagi ini. Ada apa di Danau Tiberias? Di Danau Tiberias Tuhan datang menyatakan dirinya bahwa Dia punya segala-galanya. Di Danau Tiberias Tuhan ingatkan kita, jangan pakai caramu di dalam mengiring Tuhan, bekerja, pakai caranya Tuhan. Yang ketiga, Tuhan minta kita percaya dan mau taat kepada Tuhan.
Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. El Shaddai, oh, El Shaddai, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Tak usah haleluya. Tak usah Yesus, Yesus peliharaku. tak usah ku susah, Roh Kudus tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa,
Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya, berkatnya melimpah saja. Begini, di hadapan kita ada roti dan anggur. Sebelum kita terima, mari kita renungkan firman Tuhan pagi ini. Posisimu ada di mana hari ini? Yesus sedang mencarimu dan mengingatkan kamu kembali. Aku adalah kebutuhan yang paling utama, bukan yang lain. Aku cukup untuk kamu, karena di dalam aku ada segala-galanya. Terkadang situasi menipu kita. Situasi membuat kita menjadi orang yang tidak mampu mengerti tujuan Tuhan. Pagi ini Tuhan berkata, apa yang kamu cari ada padaku. Yang kedua, Tuhan menggugah kembali kita, mengingatkan kita jangan pakai caramu. Jangan menghalalkan segala cara. Jangan lari daripada Tuhan. Perbaharui komitmen kita pada saat pagi ini. Orang lain tidak tahu, tapi saudara dan Tuhan yang tahu. Bagaimana ibadahku, bagaimana pelayananku yang dipercayakan Tuhan lewat gereja ini. Tuhan rindu saudara kembangkan itu. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan kita, percaya. Tuhan katakan percaya. Kamu lihat sesuatu yang mustahil di depanmu, Tuhan berkata percaya pada perkataanku. Bukan itu, tetapi Tuhan berkata taat. Pada saat mereka menebarkan jala di sebelah kanan, mereka menangkap 153 ekor. Mujizat terbesar akan terjadi dalam hidup kita pada saat kita mulai percaya, taat, dan melakukan firman Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah El Shaddai, El Shaddai. Petugas perjamuan kudus, saya minta untuk maju ke depan. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha
Bapak terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Di pantai Tiberias, kami diingatkan bahwa Engkau segalanya bagi kami. Di tempat pekerjaan kami, di rumah kami, di studi kami, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau segalanya. Tidak ada yang lain yang mampu, yang bisa menolong kami seperti Engkau. Di tepi danau Tiberias, Tuhan mengingatkan kami untuk tidak menghalalkan segala cara, melupakan Tuhan. Di danau Tiberias juga, Tuhan mengingatkan kami untuk terus percaya dan taat, maka kami akan melihat mujizat itu. Berkati seluruh anak-Mu yang sudah dengarkan firman-Mu pagi ini. Engkau memberkati mereka, dan Engkau terus bekerja di dalam setiap kehidupan mereka. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Sebelum kami makan dan kami minum, Bapa kuduskan roti dan anggur ini agar menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh mengingat terus akan pengorbanan Tuhan, terus mengasihi Tuhan, sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua. Kami akan terima roti dan anggur. Tangan-Mu yang penuh dengan berkat sudah Engkau curahkan, Engkau turunkan dan memberkati roti dan anggur ini. Kami siap untuk terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah kita percaya dan yakin dengan iman kita yang sungguh kepada Yesus Kristus, bahwa roti yang kita pegang di tangan kanan kita berbicara tentang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah kita percaya dengan iman kita yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa anggur yang kita pegang di tangan kanan kita berbicara tentang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab satu hal yang kami percaya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat besar. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan juga tubuh dan darah-Mu ya Yesus melalui perjamuan. Terima kasih untuk pembaharuan yang Tuhan lakukan bagi setiap kami ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Kami siap melakukan firman-Mu dan kami siap untuk kami memberikan persembahan bagi-Mu ya Bapa sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kami mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berikut Warta Sepekan Di GBI Diaspora Sejahtera Karanganyar. Hari Senin ibadah Komsel.
di kelompok masing-masing pukul 6 sore. Kelompok Ibu Sulistin di rumah Bapak Ade yang dilayani oleh Ibu Meita. Kelompok Bapak Heri Basuki di rumah Bapak Suyitno yang akan dilayani oleh Bapak Muji Suwito. Kelompok Bapak Priyo di rumah Bapak Winardi dilayani oleh Bapak Paulus. Kelompok Bapak Prihadi di rumah Bapak Daniel dilayani oleh Ibu Sistiani. Kelompok Bapak Nur Cahyadi di rumah Ibu Sumarse yang dilayani oleh Bapak Sukirno. Kelompok Bapak Subandi di rumah Bapak Janan dilayani oleh Bapak Gembala. Kelompok kaum muda di rumah Kak Justina yang dilayani oleh Kak Steven. Hari Rabu ada ibadah permata di gereja pukul 6 sore. Dilayani oleh Bapak Paulus sebagai worship leader, pelayan firman Tuhan oleh Bapak Gembala, multimedia oleh Kak Kila, dan keluarga Ibu Satuni. Hari Kamis ada ibadah kaum wanita di gereja pukul 5 sore. Dilayani oleh Ibu Sulistiani sebagai worship leader, penyampai firman Tuhan oleh Ibu Eni Agustin, multimedia oleh Kak Priscila. Ibadah doa akan dilaksanakan pada hari Jumat jam 6 sore bertempat di gereja yang akan dilayani oleh Bapak Sukirno dan singers oleh Ibu Priscila dan Ibu Sri Munarti, multimedia oleh Kak Eca. Adik-adik sekolah minggu, hari Sabtu ada latihan musik di gereja pukul 1 siang. Dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu Pukul 2 siang. Yang akan dilayani oleh Kak Grace sebagai worship leader, singers oleh Kak Sera dan Kak Glory, pelayan firman Tuhan oleh Kak Sulis, Kak Grace, dan Kak Meita. Asyar akan dilayani Kak Evan dan Kak Willy, dan multimedia oleh Kak Sulistiani. Hai guys, jangan lupa hari Sabtu pukul 5 sore ada ibadah pemuda dan remaja di gereja. Jangan lupa datang ya. yang akan dilayani oleh Kak Yosua sebagai worship leader, penyampai firman Tuhan oleh Kak Dia. Mari bersama rasakan lawatan Tuhan dalam ibadah raya yang akan diadakan pada hari Minggu pukul 6 pagi di gereja. Yang akan dilayani oleh Ibu Meita sebagai worship leader, singers oleh Ibu Sri Munarti dan Ibu Yuyun, tamborin oleh Kak Reva, Kak Vien, Kak Grace, dan Kak Dea. Multimedia oleh Kak Priscila dan doa syafaat akan dilayani oleh Bapak Joni Yuswanto. Asyar oleh Bapak Ibu Muji Suwito dan Bapak Ibu Nur Cahyadi. Jangan lupa catat ya. Bapak Ibu jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan doakan Bapak, Ibu, saudara-saudara kita yang berulang tahun pada saat pagi ini. Tua-tua sedang saya minta untuk angkat tangan, arahkan kepada mereka yang berulang tahun. Kami bersyukur kalau sepanjang bulan ini Bapak izinkan anak-anakmu berulang tahun, tambah 1 tahun usia mereka. Kami berdoa biarlah pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan terus dikerjakan dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan yang baru, berkat-berkat jasmani Tuhan sediakan bagi mereka. Bahkan umur panjang bukan sekedar secara fisik, tetapi secara rohani mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Hamba-Mu memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau, damai sejahtera yang daripada Tuhan menyertai, menaungi dan menolongmu sepanjang bulan ini dalam ulang tahunmu. Terpuji namamu kekal untuk selama-lamanya. Selesai semua kami akan kembali ke tempat kami masing-masing.
acara sepanjang minggu ini Tuhan tolong. Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian juga Tuhan tolong dan Tuhan memakai mereka semua. Untuk kami menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Persiapan untuk ibadah malam 17 di tempat ini juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terpuji namamu kekal untuk selama-lamanya. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir, mereka yang sudah berkorban dalam bentuk apapun, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun menyertai dan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.